Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Ruang Matematika MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Yang kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan topik sebelumnya, yaitu mengeneralisasi pola konfigurasi suatu objek, yang tentunya lebih seru, lebih menarik, dan lebih menantang. Mengapa? Karena konfigurasi yang akan kita pelajari kali ini tidak menyerupai bangun datar tertentu seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kita terbantu dengan rumus luas persegi panjang untuk menentukan banyak objek pada pola tertentu dan pada pola ke N. Karena kebetulan konfigurasi objek yang kita pelajari bentuknya menyerupai bangun persegi panjang. Akan tetapi ini berbeda. Maka dibutuhkan kreativitas, kejelian, dan kekritisan dalam mengamati pola yang ada di dalam konfigurasi ini. Anda penasaran? Mari kita mulai. Perhatikan konfigurasi objek pada gambar berikut. Dari 4 pola konfigurasi objek pada gambar, diajukan pertanyaan: A. Berapa banyak objek untuk pola ke-30 dan pola ke-46? B. Bagaimana rumus banyak objek untuk pola ke N? Baik, mari kita pecahkan masalah ini. Caranya, yang pertama, nyatakan banyak objek dari setiap pola pada konfigurasi dalam bentuk bilangan. 5 objek, 8 objek, 11 objek, 14 objek. Langkah berikutnya, kita mengamati perubahan banyak objek dari pola satu ke pola berikutnya. Pola pertama ada 5 objek, pola kedua ada 8 objek, maka terjadi penambahan 3 objek dari pola pertama ke pola kedua. Kemudian dari pola kedua ke pola ketiga juga terjadi penambahan 3 objek. Sedangkan kalau dilihat dari pola yang pertama, maka terjadi penambahan 3 objek sebanyak 2 kali, sehingga kita tulis 5 ditambah 3 ditambah 3. Demikian juga dari pola 3 ke pola 4 juga terjadi penambahan 3 objek. Tetapi kalau kita melihat acuan dari pola pertama, penambahan 3 objek itu terjadi 3 kali. Ya, 3 kali. Sehingga kita tulis sama dengan 5 ditambah dalam kurung 3 ditambah 3 ditambah 3. Lalu bagaimana dengan perubahan menuju pola pertama? Anggap saja sebelum pola pertama ada pola ke-0 yang dia tidak punya objek. Maka kita tulis 5 ditambah 0. Sebenarnya dari 0 ditambah 5. Sekarang perhatikan,
Di sini ada penjumlahan 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 3 suku dan 3 ditambah 3 sebanyak 2 suku. Berdasarkan definisi perkalian yang pernah kita pelajari, 3 ditambah 3 ditambah 3 jika dinyatakan dalam bentuk perkalian adalah 3 kali 3, maka menjadi 5 ditambah 3 dikali 3. Sedangkan 3 ditambah 3 sebanyak 2 suku jika dinyatakan dalam perkalian menjadi 2 dikali 3. Lalu bagaimana dengan 3 yang hanya 1 suku? Ya, kita nyatakan sebagai 1 dikali 3. Sedangkan 0 kita nyatakan sebagai 0 dikali 3. Sekarang perhatikan bentuk operasi bilangan yang diberi warna. 5 ditambah 0 kali 3 adalah menyatakan banyak objek dari pola pertama. 5 ditambah 1 kali 3 menyatakan banyak objek pola kedua. 5 ditambah 2 kali 3 adalah banyak objek pola ketiga. Dan 5 ditambah 3 kali 3 merupakan banyak objek pola keempat. Selanjutnya perhatikan penulisan berikut. Bilangan-bilangan ini adalah menyatakan banyak objek dari masing-masing pola. Sedangkan banyak objek dari masing-masing pola tadi sudah dinyatakan dalam bentuk operasi yang di blok warna. Sehingga P1 sama dengan 5, kalau kita melihat bentuk operasi yang di blok, kita tulis P1 sama dengan 5 ditambah 3 kali 0. Lihat yang diberi warna, kita pindah di sini. Kemudian P2 sama dengan 8, kita tulis P2 sama dengan 5 ditambah 3 kali 1 dari sini. P3 sama dengan 11, kita tulis P3 sama dengan 5 ditambah 3 kali 2. Dan P4 sama dengan 14, kita tulis P4 sama dengan 5 ditambah 3 kali 3. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak, kok penulisan bentuk perkaliannya dibalik kalau dibandingkan dengan yang di blok warna? Ya, sengaja saya balik. Ini tujuannya adalah nanti ketika pengamatan polanya agar lebih enak, itu saja. Selanjutnya perhatikan bilangan-bilangan yang ada dalam operasi. Ada bilangan indeks 1, 2, 3, 4. Kemudian ada bentuk operasi dengan suku pertama 5, semua ke bawah 5. Kemudian suku kedua berbentuk perkalian dengan faktor pertama semuanya 3. Sedangkan faktor yang kedua bergerak dari 0, 1, 2, 3. Kita abaikan untuk bilangan yang nilainya sudah tetap. Sekarang fokus pengamatan kita ke bilangan yang bergerak. Kemudian nilainya kita bandingkan dengan indeks masing-masing. Untuk indeks P1 faktor yang kedua 0. Indeks P2 faktor yang kedua 1. Indeks P3 faktor yang kedua 2. Dan indeks P4 faktor yang kedua 3. Ternyata nilai faktor yang kedua selalu 1 kurangnya dari indeks masing-masing. 0, 1 kurangnya dari 1. 1 kurangnya dari 2, 2 1 kurangnya dari 3,
dan 3 1 kurangnya dari 4. Maka kita dapatkan keteraturan pola dari bentuk operasi bilangan yang menyatakan banyak objek dari setiap konfigurasinya. Nah, setelah kita menemukan keteraturan pola ini, maka dengan mudah kita akan bisa menentukan banyak objek pada pola yang dikehendaki. Mari kita mulai dari permasalahan yang pertama, yaitu menentukan banyak objek pada pola ke-30 dan banyak objek pada pola ke-46. Yang pertama atau A, pola ke-30 dan ke-46. Kita tulis P30 sama dengan 5 ditambah 3 kali suatu bilangan yang nilainya 1 kurangnya dari 30, yaitu 29. Sehingga banyak objek pada pola ke-30 adalah 92 objek. Kemudian untuk pola ke-46, P46 sama dengan 5 ditambah 3 kali bilangan yang 1 kurangnya dari 46, yaitu 45. Bahwa banyak objek pada pola ke-46 ada 140 objek. Nah, mudah kan? Dengan memanfaatkan keteraturan pola tadi, kita bisa menentukan banyak objek pada pola yang ke-30 dan yang ke-46 tanpa harus menggambar konfigurasi. Berikutnya kita lanjutkan untuk permasalahan yang B, yaitu menentukan bentuk umum atau rumus yang menyatakan banyak objek pada pola ke-n. Mari kita selesaikan untuk permasalahan yang kedua, yaitu B untuk rumus umum pola ke-n. Kita tulis Pn sama dengan 5 ditambah 3 kali titik-titik, yang mana titik-titik ini adalah bilangan yang 1 kurangnya dari n. Tentu bukan m karena kita tidak berbicara urutan huruf. Bagaimana menyatakan bilangan yang nilainya 1 kurangnya dari n? Kita lihat kembali ke penyelesaian bagian atas. 29 adalah bilangan 1 kurangnya dari 30. Kita nyatakan sebagai 30 dikurangi 1. 45 adalah bilangan yang 1 kurangnya dari 46. Kita tulis menjadi 46 dikurangi 1. Ternyata bilangan yang di dalam kurung selalu bilangan indeks dikurangi 1. Maka kita kembali ke permasalahan yang kedua. Dengan demikian, bilangan yang nilainya 1 kurangnya dari n bisa kita tulis dengan menyatakan n dikurangi 1. Maka Pn sama dengan 5 ditambah 3 kali dalam kurung n-1. Bentuk umum Pn sama dengan 5 ditambah 3 kali n-1 ini adalah menyatakan banyak objek pada pola ke n dari konfigurasi tadi. Nah, dua permasalahan telah bisa kita selesaikan pada pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan semakin menguatkan pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari sebelumnya dan semakin meningkatkan daya
kritis dan kreatif Anda. Karena inilah karakter yang ingin dibangun melalui pembelajaran pola bilangan.